suara Pak Septian. Lanjut, Bu. Nah, Iya, Pak lanjut. Septian. Pimpin, Lanjut Pak. aja. Nah, oke. Yang ikut. Tadi pertanyaannya apa, Bu? Kita yang pertama membuat karya poster itu, Bu. Iya. Nah, kita kan disuruh buat poster atau PowerPoint, Bu ya. Iya. Nah, kira-kira yang kita bisa aja lah. Kalau kira-kira yang bisa buat poster, monggo poster. Kalau kira-kira buat PowerPoint. Nah, soalnya kalau buat poster nih kan agak ribet lah. Nah, kalau yang paham mudah, kalau saya kurang paham. Nah, lanjut, Bu. Pertanyaan yang harus kita bahas dulu, Pak. Apa Paknya kira-kira, Pak? Gimana, Bu Derli? Tadi lupa. Ini yang Yang saya kemarin copy di ya. itu ya, yang kemarin di itu Bu Derli catat. Bagaimana saya dapat berkontribusi dalam merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran GP yang kelompok pilih dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing rekan dalam kelompok saya. Intinya itu. Susunan gambar atau rancangan singkat kegiatan yang berbasis kekuatan nilai setiap anggota kelompok. Kita mulai dari mana ini? Mulainya tuh dari nilai dulu bukan, Bu? Tolonglah, Paran. Boleh. Nilai masing-masing satu satu dari kita masing-masing. Kok kalian ini jalan pulang yang kita anu aja? Enggak tahu, Dek. Kita mau pilih berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, reflektif, atau mandiri ini, Bu. Kalau ku setuju Bu, Bapak. Kalau ku pribadi berpihak pada murid. Berpihak pada murid. Kalau Deka. Silakan Bapak. Berpihak pada murid itu bisa digabungkan dengan berkolaborasi, Bu. Jadi ada dua nilai yang kita angkat. Jadi kolaborasinya nanti kan bisa kolaborasi dengan siswa sendiri, bisa kolaborasi dengan antar guru, gitu. Atau bisa kolaborasi kayak tadi kan ada yang menyampaikan pendapat kolaborasi dengan orang tua kayak gitu, atau industri. Jadi kita kunci di nilai berpusat pada peserta didik dan berkolaborasi ya. Iya, kolaboratif ya. Oke, kita rancang programnya. Nanti bentuknya mau poster, apa flipbook, apa presentasi bisa lah nanti. Oke. Oke, lanjut Bu Deka. Yang kedua kita menentukan apa? Setelah nilai tadi sudah kita tentukan nilainya. Lalu peran ya? Kalau peran gimana Bapak Ibu? Nih Nak masih besar Nak. Peran, terus nanti yang terakhir baru misalnya itu kita strategi penguatan dari nilai dan peran yang telah kita tentukan. Atau gimana? Atau minta masukan teman-teman yang lain juga. Tadi kan kita sudah menilainya itu kolaboratif dan berpusat pada murid. Nah, di sini yang mau saya tanyakan, ini untuk nilai ini kita satu kelompok itu apakah per satu orang nilainya itu atau kita satu kelompok? Misal mungkin Bu Derli nih, Bu Derli mau inovatif dan berpusat pada murid, misalnya seperti itu. Pak Septian beda lagi, atau mungkin kita jadikan satu itu aja ya? Dijadiin satu Ibu. Kesepakatan saja ya? Iya, kita kan mengeksplorasi nilai masing-masing.
Ya, nanti dijadiin satu. Satu kegiatan ini yang harus Oh, dirancang ya. itu, benar. kita merancang satu kegiatan, berarti satu ya Ya. intinya ya, yang tadi kita sudah ambil, kolaborasi dan berpusat pada murid, Ya. terus yang ya satu kegiatan dulu, terus kita peran GP dalam kelompok upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki. Jadi kita harus pertama kita mungkin menunjukkan kekuatan nilai kita di situ, terus kita kolaborasikan gimana caranya menyusunnya gitu, susunan gambaran rancangan Iya. tersebut tuh. Sekarang Bu Ari nggak kedengeran suaranya, Bu. Bu Ari Hayati nggak kedengeran. Bu Ari Hayati suaranya. Ya ini gimana? Nggak kedengeran, Bu. Bu Ari. Sambil menunggu Bu Arinya, kita lanjut, Bu. Kira-kira dari nilai yang kita angkat tadi, berpihak pada peserta didik sama kolaborasi, programnya itu apa, kayak gitu. Bapak Ibu, kita lanjut. Lanjut. Berarti Iya. untuk nilai-nilai kita sepakat untuk berpihak kepada murid ya. Oke. Sama kolaborasi. Sama kolaboratif. Oke. Inovasi mau dimasukin nih, Bu? Enggak? Kolaborasi aja lah, Bu. Oke. Mendidik. Tidak panjang peserta. ya. Oke. Sekarang kita coba explore kira-kira dari dua nilai itu program-programnya apa aja? Peran dulu, Bu, paling, Bu. Oke, peran. Yuk, peran. Peran guru penggerak. Peran guru penggerak. Menjadi pemimpin pembelajaran. Bagaimana? Pemimpin. Oke, menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, kita tentuin dulu. Silakan Sekretaris itu ini siapa, Bu? Sekretaris. Yuk. Biar dicatat apa ya, Bu, menjadi pemimpin pembelajaran. Oke. Masukkan dulu Pak Septian. Terus mendorong kolaborasi. Ya, dieksplor dulu, dicatat. Oh, oke. Menjadi coach, Pak. Menjadi coach bagi guru lain. Nah, bisa. Oh, keren. Itu pengalaman Bu Nur Aziza itu. Masya Allah. Oh iya, boleh. Keren. Penggerak komunitas Pak bisa. Penggerak komunitas. Ya. Penggerak komunitas, terus pendorong. Nah. Kalau mewujudkan kepemimpinan murid bisa enggak, Bu ya? Selain karena kita peran kalau kita peran jangan mewujudkan, langsung aja pemimpin pembelajaran seperti tadi. Jadi perannya pemimpin pembelajaran, terus menjadi coach, penggerak komunitas,
pendorong kolaborasi misalnya. Nanti kegiatannya seperti yang Ibu tadi menjadi apa, apakah menjadi membuat apa, melakukan apa kayak gitu. Pemimpin pembelajaran masuk Ibu, peserta didik tadi. Yang udah dicatatnya ya, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, menjadi apa? Menggerakkan komunitas ya, komunitas belajar ya. Ya, menjadi penggerak komunitas sama ini pendorong kolaborasi, Bu. Komunitas, dan yang keempat pendorong kolaborasi ya. Iya. Pendorong kolaborasi. Oke. Ada masukan lain nggak Pak Septian, apa Bu Ari? Oke, bisa lah. Yo. Kalau enggak ini perannya. Terus kita lanjut ke kegiatannya ya. Memimpin penggerak komunitas. Oke. Sama Ini aja kekuatan masing-masing mau kita tulis Ibu. Misalnya Ibu Derli di bagian mana? Mau ditulis nggak? Ya, itu kayaknya memang di sana diminta gitu ya, kekuatan. Berarti masing-masing guru, masing-masing mengkolaborasikan kekuatan nilai yang dimiliki oleh masing-masing rekan gitu. Iya. Nah, itulah tadi yang Mas Deka tadi tuh, apakah kita satu-satu gitu? Apakah langsung nggak? Ini kan bentar Bu, kita ini merancang satu kegiatan sesuai dengan satu peran GP dalam kelompok. Kita udah milih upaya mengkolaborasi. Kita pilih di sini kita diminta ya memilih upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki masing-masing rekan dalam kelompok. Iya. Itu. Maksudnya Ibu Deka tadi Bu Derli, nilainya kita tampilkan dulu masing-masing. Nanti dari nilai kita baru di akhir PPT atau di akhir flipbook atau posternya itu ada rancangan kegiatan yang kita satukan dari nilai kita masing-masing. Oh iya, benar. Iya, seperti itu, Mbak. Jadi bagusnya ditulis aja di chat ya, ada ini ya, apa yang udah kita lakukan gitu ya, kekuatan nilai kita itu, atau gimana? Boleh, atau untuk kekuatan nilai kita nanti ini sekretarisnya Bu Deka atau Bu Derli nih? Serah. Ya, yang jadi ininya, atau siapapun nanti yang jadi sekretarisnya, kita tentuin aja dulu Bu. Iya. Bu Derli yang nyata tadi katanya. Oke. Boleh, Deka juga boleh. Bu Deka apa Bu Derli ya. Nanti yang menjadi kekuatan nilai kita WA-kan aja ke Bu Deka. Jadi Bu Dekanya tinggal copy paste kan, mau dalam bentuk presentasi ya copy paste di PPT-nya. Terus kalau perlu menampilkan foto ya kirim juga fotonya ke Bu Deka. Foto-foto boleh tuh. Jadi yang pertama berarti yang sudah kita lakukan kan? Yang pertama kita kasih cover, nanti setelah cover peran-peran guru penggerak sama nilai-nilai guru penggerak. Nah terus nilai-nilai yang kita masing-masing maunya di bagian mana. Setelah itu baru yang perannya tadi baru masuk ke rancangan. Seperti itu gimana Bapak Ibu? Boleh. Ini kumpul terakhir kapan? Yang jelas presentasinya tanggal 8, Bu. Kumpul tugasnya, oh ya. Tanggal 8. Berarti pengumpulannya tanggal 8. Boleh dicatat dulu, Bu. Nanti kalau mau buatnya dalam bentuk apa, biar saya bisa nanti, Bu. Oke, Bu. Saya catat dulu. Malam itu udah sampai Pangkal Pinang, bisa aja. Jadi banyak kita. Jadi Ibu Pak Septian mau ngambil nilai apa atau semuanya di satu nilai terserah. Pak Septian kira-kira nilainya apa? Paling kita kayak gini Bu, tadi lah benar kan? Kita tadi nilai-nilai itu untuk boleh 2, tapi untuk masing-masing pendapat kita tuh kita tulis saja masing-masing. Misal pemimpin pembelajaran atau apa nanti. Pemimpin pembelajaran nilai kolaboratif. Nilai kolaboratifnya itu apa? Misalkan
Ya. Jadi misalnya kekuatan nilainya Ibu Deka berpihak pada murid, nanti Bu Eka jabarkan apa kayak gitu, nggak usah banyak. Ibu, Jangan satu. sekedar masukan dari Deka. Nanti kan kita kan masing-masing seperti tadi kan nilai kita menentukan nilai apa saja dari masing-masing kita. Nah, untuk kegiatan itu masukan dari Deka sih ya. Untuk Ya. ibu bapak, gimana kalau yang untuk kegiatan itu kita tidak usah paparkan, tetapi cukup kita sertakan dengan foto aja, Bu. Jadi foto kegiatan kita. Misalnya kalau Deka kan berpihak pada murid. Jadi apa kegiatan Deka yang berpihak pada murid? Nah, kayak gitu. Misalnya kegiatan Deka yang berpihak pada murid ketika melakukan rangkaian listrik, membimbing anak, seperti itu, memberikan panduan bagaimana untuk mereka bisa membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Jadi kayak gitu kan. Biasanya kan kita kan ada foto-foto dokumentasi seperti itu. Gimana kalau untuk kegiatannya? Nggak perlu video singkat, kalau ada video singkat juga Untuk- tidak masalah tuh. Ini disiplin baik. Tapi di sini diminta rangkaian kegiatan, Pak. Rangkaian kegiatan artinya merancang satu kegiatan, Pak. Rancangan kegiatan berarti adalah sedikit poin-poin rancangan kegiatan yang kita buat, nanti baru boleh dilampirkan foto-fotonya. Betul. Iya. Lah itu aja, sedikit aja misalnya ada kata pengantar sedikit dari poin-poinnya tadi menjadi coach. Atau lebih ke kata pengantar juga sih sebenarnya. Kata pengantar ya, Pak. Baru di akhir nanti baru kita rencana kegiatan tadi, misal merancang pembelajaran mengadakan ya pembelajaran kolaboratif berupa praktek misalnya tadi ya Pak Karel ya. Iya Bu. Praktek. Terus yang kedua menjadi rancangan kegiatannya adalah menjadi coach. Iya, fotonya ada kita itu. Teman-teman. Rancangan ketiganya adalah misalnya tadi kan kolaborasi dengan peserta didik dalam rangka praktek kayak gitu kan. Yang ketiga misalnya komunitas, pendorong komunitas belajar ini, ada yang foto dengan komunitas lagi berbagi, silakan ditaruh nanti di ujungnya. Ibu Nur Aziza, izin untuk menjadi coach bagi guru lain ya. Kalau Deka tidak pernah jadi coach bagi guru lain tuh gimana, Bu? Biar Bu Deka ngajak Bu Aziza nggak jelas tuh, Bu. Nggak apa-apa, nanti saya jelasin. Jelasin. Jadi ini aja, kita gabungin apa-apa semuanya, nanti kita jadiin satu rancangan. Insya Allah kan nanti kalau udah jadi guru penggerak atau dalam pelatihan CGP ini, kita udah mulai jadi coach untuk guru-guru lain nantinya. Amin. Amin, Bu. Iya. Jadi itu tadi ya, yang pertama nilai-nilainya udah kita tentuin. Yang kedua, nilai dari masing-masing kitanya mau kemana nanti dikirim ke Ibu Deka ya, Bu Deka ya. Sama fotonya. Ya. Atau sekarang juga udah mulai nulis-nulis nilainya apa. Terus untuk perannya tadi udah cukup Bapak Ibu perannya itu? Pemimpin pembelajaran, terus pendorong pendorong kolaborasi, terus komunitas belajar, sama menjadi coach. Sudah cukup 4 Bapak Ibu? Jadilah, oke. Dan yang terakhir, rancangan kegiatan mau dijabarkan lebih rinci Bapak Ibu? Silakan. Ibu, izin Bu untuk ini biasanya Bu Derlin yang cepet pengerjaan ini nanti dikirim ke Bu Derli, izin Bu. Ya Bu Derli. Boleh. Adalah. Lanjut. Boleh nanti dikirim ke Bu Derli. Bu Derli siap. Siap. Oke, nanti word-nya nanti di siapa yang final untuk merancang ke bentuk apanya boleh dikirim ke situ.
Ibu Ari Hayati, Ibu udah bisa? Sinyalnya udah bisa bergabung dengan kita, Belum Bu? kedengeran. Coba di chat, Bu. Chat suaranya enggak kedengar soalnya. Ibu Ari Hayati. Jadi yang masing-masing kita yang kita buat itu pertama nilai, peran, terus kegiatan yang ada foto sama ada kata pengantarnya sedikit, dan yang terakhir itu tadi apa, Ada Bu? yang terakhir nggak? Yang masing-masing kita nilainya aja, Bu, sama foto. Kalau untuk rancangan kegiatan kita rumuskan di sini sama-sama maunya apa tadi kan. Nah, ya. Sekarang kita menyingkat waktu, kita susun rancangan kegiatan itu aja dulu. Iya, kita susun rancangan kegiatannya. Bu Ari Hayati? Udah bisa, Ibu? Nggak bisa juga. Kedengaran kan tapi 45 menit. Bu Ari? Coba volume suaranya digedein, Bu. Udah. Kira-kira kegiatan apa, Bu? Pak? Salah nih, Bu. Rancangan kegiatan, gambaran singkat kegiatan berbasis kekuatan nilai. Aku masih belum Berarti ini kegiatan kita di kelas berarti ini ya. Iya, apa ya? Merancang satu kegiatan. Boleh di kelas, boleh di betul kelas itu. karena kan kita masukin peran pemimpin pembelajar. Iya, Jadi di di kelas. kelas boleh. Kayak misalnya Bu Nur Aziza misalnya menjadi coach bagi guru lain juga boleh di luar ataupun misalnya di Boleh. apa, Ya, di bawah-bawahnya Bu, nanti. Ya, kita fokus yang pemimpin pembelajar maunya apa aja. Kayak gitu. Oke. Pemimpin pembelajaran. Bu Ari Hayati, kalau mic-nya nggak bisa, di chat aja nggak apa-apa, Bu. Pendapatnya dituliskan di chat. Bu Ari Hayati, dituliskan di chat, Bu. Kalau ada pendapat terkait rancangan kegiatan atau hal-hal lainnya, silakan. Kalau pemimpin pembelajaran, kalau yang kayak Pak Septian tadi bisa Pak Septian? Yang pakai apa tadi, kuis atau apa tadi Pak? Yang dari Instagram tadi Pak? Saya pakai barcode Bu. Nah. Untuk kegiatan pembelajaran sih saya ada videonya. Nah, tapi mungkin bisa dimasukin contohnya sedikit untuk presentasi nanti. Nah. Apa itu kegiatan apa tuh Pak? Contohnya Pak. Kegiatan pembelajaran biasa sih sebenarnya, tapi kayak kita biasalah, tapi di dalam bentuk kegiatan kan anak-anak tuh kita tempelin beberapa barcode di tempat-tempat tertentu, nanti mereka masing-masing kelompok mengerjakan tuh di tugas-tugas yang ada di tiap-tiap barcode tuh. Tuh sih. Nah, yang kulihat di YouTube nih, kayak misalkan peran menjadi coach bagi guru lain tuh, mereka nih tidak ngejelasin sih, tapi lebih ke foto-foto. Nah, menjadi narasumber pada kegiatan workshop, pembagian video pembelajaran apa gitu. Paling kegiatan-kegiatan yang sudah diikuti. Tuh di sini. Nanti kita edit. Ya, nanti saya kirim foto. Ya, itulah maksud tadi saya tadi Pak. Jadi ya, kegiatan tuh ada foto Bu. Oh, ada foto terus nanti ya. ada itu ada ya itu tadi pengantar gitu. Foto plus captionnya ya Bu. Iya. Bisa caption Bu, captionnya. Jadi nggak usah narasi panjang,
Tapi ada Ah, ah. caption sedikit, terus ada foto. Bisa. Nah, di sini juga ada namanya strategi penguatan, Bu. Dari coach untuk guru tadi ada strategi penguatan. Misalkan di sini terus meningkatkan kemampuan dalam bidang TIK, memperluas jaringan, mengikuti berbagai kompetisi dalam rangka meningkatkan kompetensi. Nah, itu untuk strategi penguatannya tadi itu. Saya lihat nih. Bisa. Nanti misalnya strategi penguatan dari bidang TIK itu kita menjadi coach atau sharing sama guru di komunitas belajar terkait misalnya pembuatan video pembelajaran. Nah, kita coach gurunya menggunakan Canva atau pembuatan soal menggunakan Quizzes kayak gitu. Kita ini dulu, kita tulis dulu, Bu Derly sambil ditulis ya Bu Derly ya. Iya. Apa namanya? Explore, kita kan masih mengeksplor nih pendapat apa aja kegiatannya sambil ditulis Ibu, nanti kita tentuin mana yang mau kita presentasikan. Tadi Pak Septian kan tadi ya. Iya. Berbagi strategi apa tadi Pak? Strategi penguatan pembelajaran ya? Penguatan, strategi penguatan. Apa metode pembelajaran bisa. Terus kita coaching terhadap rancangan pembelajaran yang dilakukan guru, terus kesulitan-kesulitan bisa. Untuk di kelasnya Bapak Ibu masih ada, ke muridnya. Ya, yang muridnya. Ini ada chat dari Bu Ari Hayati, membuat media pembelajaran berupa video. Jadi anak-anak yang buat presentasi mereka sesuai dengan potensi masing-masing. Di-share. Oke. Berarti bisa kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid tuh. Ya, makanya sebenarnya nilai yang tadi itu selain kolaboratif, inovatif itu masuk kayak Pak Septian kan menggunakan barcode kayak gitu. Terus kayak saya di kelas mulai menggunakan TikTok untuk mengajarkan bahasa Inggris, aplikasi TikTok. Gak apa-apa, jadi nilainya berpusat pada peserta didik, kolaborasi sama inovatif bisa dimasukin. Ternyata setelah explore kan Bapak Ibu inovasinya bagus-bagus semua. Untuk yang lain gimana? Pak Septian belajar barcode, ngajar pakai barcode, terus ini kan Pak belajar sendiri Pak? Iya, belajar sendiri via YouTube. Terus ini kadang-kadang ikut pelatihan ya Pak ya? Enggak sih. Belajar sendiri. Enggak ada paksaan atau arahan dari Kepsek enggak Pak ya? Enggak inisiatif sih. Sendiri. Inisiatif. Ini untuk apa? Berarti nilai mandiri kita masuk. Bisa tuh mandiri lah. Betul tuh. Ibu Derly, kita kalau ini kan sering minta umpan balik, terus mengevaluasi kegiatan setiap akhir pembelajaran, atau minta sharing sama teman. Aku tadi ngajarnya seperti ini loh, siswanya ada yang kayak gini, ada yang nggak reta, ada yang cuek, gimana nih? Nah, itu sering nggak kita secara ininya sama rekan kerja? Kadang-kadang sih. Sama siswanya juga ya. Ini kemarin kesepakatan kelasnya, kita maunya kayak gini, tapi ada yang masih kurang melaksanain. Maunya kita gimana? Yo, biar kesepakatan kelasnya lebih bagus lagi sama siswanya. Sering kita ngomong seperti itu kan Bapak Ibu ya di akhir pembelajaran atau di awal. Kesulitan kalian waktu belajar bagaimana? Nah, nanti kita buat yang lain lagi, yang lebih bagus. Nah, itu sebenarnya kita refleksi juga Bapak Ibu. Iya.
putar balik. Ya. Nah, untuk Ibu apa? Mana tadi? Nah, Ibu Ari kan saya pernah ada pelatihan pembuatan Canva. Biasanya saya sering sesama guru mapel nih. Nah, ini kan bisa masuk ke penggerak komunitas praktis juga bisa tuh. Nah, kalau kita share-share ke guru-guru di sekolah kan. Iya, itu. Iya bisa, Bapak diseminasikan kan? Nah, diseminasikan itu. Boleh. Itu udah mulai masuk kita. Ini. Artinya maksud saya ternyata setelah kita diskusi lagi, kita ekspor lagi nilai-nilai guru penggerak yang tadinya memang kita fokusnya ke apa ya? Kedua yang kita tentuin tadi, ternyata nilai-nilai lain sebenarnya ada ikut kayak gitu. Nah, bisa kita tampilkan. Gimana Bapak Ibu? Berarti bisa lebih dari satu, bahkan bisa 5-5-nya beda-beda kan? Iya. Itu maksud saya. Iya, tapi ya saya ngerti kalau kita dalam pembelajaran sehari-hari, insya Allah ya, kelima nilai guru penggerak itu udah ada dalam diri kita dan memang sudah kita lakukan sehari-hari. Maksud saya sekarang kita itu merancang satu kegiatannya itu. Fokus ke kegiatan kita ini maksud saya. Jadi kembali ke inti masalah gitu. Balik, dari inti tersebut nilai-nilai itu kan perannya. Sekarang kita rancang kegiatannya. Yang baru beberapa tadi Bu? Kegiatannya baru berapa tadi Bu? Pertama yang berbagi strategi ya, penguatan pembelajaran, terus membuat metode pembelajaran, terus 3 coaching pembelajaran dengan guru, terus membuat media pembelajaran berupa video, apalagi yang saya tangkap itu yang saya catat. Jadi apa ya rancangannya ya yang kita gambaran singkatnya tentang kegiatan ini yang mau kita tampilkan satu aja biar bisa dibuat apa peta kayak apa kayak gitu dalam PowerPoint kayak biar nyambung gitu di antara kita berlima gitu. Iya, di ini ya. Iya. Dikemas dalam satu nama kegiatan, nanti baru dibuat. Apa yuk? Rancang nanti yuk. Paling kalau untuk kegiatan di kelas tuh kita rancangan tuh kayak biasa saja Bu. Artinya apa? Kita merancang kegiatan pembelajaran tuh melalui model ajar tuh. Nah, kita buat strategi pembelajaran atau model pembelajaran apa yang bakalan kita terapkan nanti. Misalkan PBL atau apa misalkan. Nah, dari itu baru kita bisa buat rencana kegiatan kita. Yang pertama kan yang pasti buat modul ajarnya. Kemudian buat strategi di situ kan ada berarti kalau kita belajar kelompok ada LKPD-nya, berarti membuat rancangan, membuat bahan ajar misalnya. Iya. Nah, paling itulah Bu kalau membuat kegiatannya untuk tadi strateginya kegiatan merancang kegiatan pembelajarannya Bu. Kalau untuk coach guru jadi coach tuh bisa membentuk kelompok belajar kayak kelompok belajar kan. Nah, kemudian untuk berbagi pengalaman baik tadi itu. Rancangan kegiatan. Artinya kalau rancangan kegiatan ini boleh spesifik tapi boleh juga kita umum. Arti kan kalau kita spesifik tuh rancangan kegiatan apalagi untuk kegiatan di luar kelas kita tuh agak banyak sebenarnya kan buat rancangan paling itulah. Coba dirangkum ya atau rancangan kegiatannya kita mengemas pembelajaran berdiferensiasi Bu. Nama rancangan kegiatannya pembelajaran berdiferensiasi, nanti di dalamnya kan
ada yang menggunakan video, ada yang gunain ini, ada assessment-nya, ada apa ya, kolaborasi sama guru lain. Nanti dalamnya ada kita istilahnya coach ya. Tapi kita kemas dalam satu pembelajaran berdiferensiasi kayak gitu. Judulnya ya, topik temanya ya, Ya, pembelajaran berdiferensiasi ya, ini temanya ya. Temanya nanti satu tema. jadi Ya. sebelum merancang pembelajaran berdiferensiasi tadi kan ada istilahnya penguatan apa ya, sharing kolaborasi. Terus kita merancang ada sesuai berpihak dengan peserta didik, ada yang menurut Bu Ayati tadi menggunakan video, terus ada yang Pak ini tadi menggunakan barcode dalam satu tugas kan. Sama lah seperti tugas kita sekarang kan, boleh pakai poster, boleh pakai video, boleh pakai apa kayak gitu. Ya. Terus mungkin di awalnya ada membuat, biar ada kolaborasi sama peserta didik, kita ada membuat kesepakatan kelas, ada kita mendengar pendapat juga dari peserta didik bagaimana. Maksud Bu Dirli tadi dirangkum dalam satu kegiatan itu ya, nanti di dalamnya baru dirinciin kayak gitu Bu Dirli ya. Iya. Iya. Coba yang Bapak Ibu yang lain siapa tahu ada satu ide kayak gitu. Selain dikemas dalam pembelajaran berdiferensiasi, nanti baru dirinci apa-apa dikaitkan dengan yang tadi. Masih adakah yang lain? Kita explore dulu Bu Dirli. Atau ada satu kegiatan pembelajaran judulnya apa ya, kita singkat-singkat jadi akronim gitu. Kalau ini saya yang sudah saya tangkap ya, yang saya catat ya, saya bacakan lagi ya. Kita temanya pembelajaran berdiferensiasi, terus dari Bu Ari itu ada pembuatan video, dari Pak siapa namanya, Pak Septian ada pembuatan barcode ya, menggunakan barcode, terus apa tadi tuh, Bu Nur ini melakukan apa Bu ya tadi ya? Yang apa tuh? Yang itu pelatihan untuk guru lain tuh Bu. Coach-nya. Coach. Iya, bahasanya tadi. Aduh, tulisan saya misalnya nggak bisa baca sendiri. Coaching Ibu. Ya, coaching ya. Jadi coach bagi ya. guru lain aja Bu. Ya, Jadi coaching dengan guru lain. Ya Allah, tulisannya. Jadi coach bagi guru lain. Bagi guru lain. Iya. Ini berkolaborasi ya, kolaborasi coaching dengan guru lain. No. Terus Bu Deka, apa tadi ya? Bu Deka sampaikan lagi dong. Apa Bu Deka? Tadi saya bilang apa Bu? Enggak tahu. Bu Deka, contohnya pembelajaran Bu Deka yang belum Bu Deka apa? Bu Deka tadi ada ya kolaborasinya dalam kegiatan praktek dia. Iya. Praktek di kelas. Praktek di kelas lah Bu kayak gitu. Alat peraga ya? Iya. Yang membuat apa tadi? Paralel, rangkaian paralel. Di kelas membuat alat peraga. Iya, itu nanti bisa kita kemas. Istilahnya perancangan pembelajaran diferensiasi itu dengan topik praktek, nanti hasil laporan prakteknya bisa dalam bentuk video, dalam bentuk ini, dalam bentuk itu. Bisa dikait-kaitkan. Kerja. Oke. Project mungkin. Apa lagi nih? Terus kegiatannya saya ini masih belum nyambung dengan pertanyaan ini. Susunlah gambaran rancangan singkat kegiatan yang berbasis kekuatan nilai. Rancangan satu kegiatan yang sesuai dengan satu.
mengkolaborasikan kekuatan nilai. Tak mudeng, gak nyambung aku. Merancang kegiatan yang sesuai. Oke. Jadi inilah ya kesimpulannya ya. Halo. Merancang pembelajaran berdiferensiasi coba tulis lagi ya. Merancang pembelajaran berdiferensiasi pembelajaran. Iya, Ibu, pembelajaran itu nggak harus judulnya berdiferensiasi. Kalau ada ide yang lain boleh. Misalnya apa ya? Kelasku, duniaku, pembelajaran apa kayak gitu. Iya, saya bukan mau judulnya, Bu. Saya baru mikirin temanya kita ini. Iya, intinya ke sana kayak gitu. Iya. Berpusat pada peserta. Menyusun mengolah kata-katanya ini. Dicatat dulu aja poin-poinnya, Bu. Nanti Iya. kita sambil ngisi. Apalagi ya? Bagusnya kita buat dalam bentuk PowerPoint gitu ya, atau dalam bentuk apa? Pikiran. Bangun. Duduklah santai. Ayo. Ayo berangkat. Jadilah tidur nih. Hari-hari di tidur. Berangkat. Udah apa? Bangun. Papa makan tuh. Ya silakan yang lainnya berbicara, sampaikan ide. Pak Septian, monggo. Oke. Paling gini Bu ya, Ya. untuk pembuatan presentasi kita atau apa PowerPoint tuh. Nah, yang saya lihat-lihat di YouTube tadi mengenai tugas ini. Nah, kita masing-masing itu menuliskan peran kita masing-masing. Di situ ada peran. Nah, dari kemudian ada nilai. Kayak contohnya misalnya saya misalkan perannya apa, terus nilai-nilai yang terkandung itu apa. Nah, kemudian kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang dilakukan ini artinya kegiatan yang pernah kita lakukan kan berarti. Nah, kemudian strategi penguatannya itu apa? Nah, paling itu untuk masing-masing kita nulis di PowerPoint tuh, Bu. Nah, itu kasih foto-foto. Nah, itu paling. Misalkan peran menjadi coach bagi guru lain. Nah, nilainya kolaboratif, misal inovatif atau mandiri. Bisa kan, tiga-tiganya juga bisa. Nah, itu jadi kayaknya misalnya satu slide satu orang gitu ya. Ya. Kegiatannya apa saja, misalkan foto-foto tadi kan, menjadi narasumber pada kegiatan apa. Nah, itu misal untuk Ibu Nur tadi. Nah, kemudian tadi itu kegiatan yang dilakukan, kemudian strategi penguatannya itu apa, misalnya. Strategi penguatan. Strategi penguatan. Terus meningkatkan kemampuan tadi kan. Nah, barulah lanjut ke slide selanjutnya itu kita masing-masing lah pokoknya kan. Nah, baru nanti di ujungnya baru kita buat yang terakhir tadi untuk yang sama-sama kita nentuin apa rancangan kegiatan untuk masing-masing kelompok kita nih, Bu. Nah, biar satu suara tadi, satu ide. Oke. Nah, sekarang dari tadi saya tuh minta kita udah tahu kok Pak sebenarnya apa yang udah kita lakukan gitu kan ya. Menuliskan peran kita bisa lah buat sendiri-sendiri gitu kan. Nanti kita kirimkan dan disatukan jadi satu file gitu kan ya. Terus strategi penguatannya apa? Rancangan yang kita maunya itu. Ini belum ada sama yang dimiliki itu. Iya. Bu, maaf izin.
Kalau dari yang Deka nangkap nih, dari Hmm. pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, itu kita nggak usah merancang, Ibu. Oh, Tapi udah, kita udah. sudah Hmm. yang apa yang pernah kita alami gitu. Oke. Apa yang nilai, peran, Jadi itu ya yang kan? disusun aja Iya, gitu. nggak usah kita rancang lagi yang harus sama-sama kita mau merancang kegiatan apa, enggak. Kita nggak pakai itu, Ibu. Oh, oke. Jadi kita, ya itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Septian, jadi dari masing-masing kita ini sebagai CGP ini menentukan apa yang sudah kita lakukan Heeh. kegiatan, yaitu nilai. Yang pertama kita tentukan nilai, terus yang kedua peran kita apa, terus yang ketiga yaitu kegiatan yang selama ini sudah pernah kita lakukan di sekolah seperti itu, di lingkungan komunitas apapun yang pernah kita lakukan, dan yang terakhir baru strategi penguatan kita berupa apa, seperti itu. Itu pribadi Iya, semua ya. pribadi semua, dan kita tidak usah Tinggal menyusun rancangan itu disatukan. enggak. Heeh. Jadi tinggal disatukan. Iya, tinggal disatukan. Seperti yang Ibu katakan tadi, nanti akan muncul per slide. Misalnya yang pertama Bu Nur Azizah. Jadi kita tampilkan Bu Nur Azizah, setelah itu Bu Derli, Bu Ari, Pak Septian. Nah, terus yang terakhir saya, misalnya seperti itu. Nanti kalau misalnya mau dibuat kesimpulan di terakhir boleh. Heeh. Dari berlima kita ini apa yang sangat menonjol, misalnya berpihak pada murid, yaitu kita kasih deskripsi sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Oh gitu. Oke, Ya, berarti itu seperti kesimpulannya aja ya. Iya, Baik. Jadi mulai menuliskan iya nilai, misalnya Deka nilainya apa, perannya apa, kegiatannya. ya, maksud saya mulai menuliskan Iya, masing-masing dan nanti itu dikirimkan mau ke dalam bentuk apa ya kita nulisnya? Dalam bentuk Lakuin foto. baiklah, Bu. Udah. Nah, Nanti hasil rekapan boleh dikirim ke saya, Bu. Nanti Oh saya ya, yang buat ininya. oke siap. buat untuk presentasinya Iya. Ibu ya. Oke. Seperti Ya, itu. jadi ini maksud saya itu tadi kan udah dikumpulkan ke saya semuanya, nanti saya serahkan ke Bu Nur Azizah Iya, gitu ya. Boleh, iya. Kita langsung ke Bu Nur semua. nanti kita buat grup aja, Bu, untuk kelompok nih. Nah, bisa biar langsung share-share di situ biar Boleh, semua boleh. baca. Oh, siap, silakan Pak Oke. Septian. Iya. Yo, siapa Lanjut. yang buat? Jadi udah paham ya Bapak Ibu ya, udah paham. Terakhir itu yang rancangan kegiatan itu yang dikemas dalam satu, terus strategi apa kayak gitu. Itu yang belum kita ketemu tadi. Nah, itu dia tuh. Atau mau judulnya formal aja pembelajaran diferensiasi, atau mau kita buat satu rangkaian kegiatan judulnya apa? Izin Ibu, tadi sudah disampaikan, jadi untuk rancangan itu, kita enggak pakai rancangan yang untuk bersama, Bu, tetapi kita untuk kegiatan ataupun strategi penguatannya itu kita buat masing-masing aja, Bu. Yang sudah kita pernah jalankan, misalnya seperti itu. Di tempat masing-masing, di tempat kerja masing-masing, di sekolah masing-masing. Jadi yang pertama itu kan yang ditentukan itu nilai, peran, Perannya terus dulu, Bu, yang pertama, Bu. Peran baru Peran ya? dapat nilai-nilainya apa kan? Heeh. Iya. Oke. Tapi Bu, itu harus ada satu rancangan. Nanti paling dari eksplor yang Bapak Ibu sudah lakukan, nanti saya coba buat kita coba buat dalam satu rangkaian rancangan, Bu. Oke lah, bisa. Iya, dia itu harus ada satu rancangan itu. Iya, karena yang dimintanya rancangan. Iya. Misalnya rancangannya apa ya? Kelas pintar, atau rancangannya pembelajaran berdiferensiasi atau kelas pintar atau apa. Nah, nanti dari pengalaman kita atau ide-ide kita itu yang kita Yang buat dirangkum sebagai jadi satu. strategi ya, strategi pelaksanaan kelas pintar itu, atau apa lah ya? Amazing class, atau kelas kreatifku, atau kelas apa atau kayak betul. Nanti baru kita ini dirangkai. Tapi nggak apa-apa Ibu, ini dicatat dulu. Dieksplor dulu apa yang sudah kita lakukan atau ide ke depannya apa, nanti baru dirangkum dalam satu rancangan. Bu Derli dibantu catat. Yuk, sharing. Iya. Idenya ya.
Jadi kita fokus cari Iya, tema, judul, rancangan kita itu apa gitu, biar kita bisa iya. merangkum isi dari semuanya. Apa ya judulnya ya? Kalau judulnya belum ketemu, Bu, nggak apa-apa. Yang penting apa aja yang bisa kita lakuin itu. Ditulis kayak tadi kan belajar melalui video menggunakan barcode, nggak apa-apa ditulis aja semuanya. Nanti baru kita rangkum. Udah nih kan. Kalau Deka sih rancang kegiatan yang pengen Deka lakukan, pengen belajar. Pernah sih diajarin sama teman tapi lupa untuk penggunaan Quizzes itu aja, Bu. Rancangan kegiatan yang pengen saya, yang ingin saya lakukan karena hanya sekedar selama ini menggunakan Google Form kayak gitu. Menggunakan melakukan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan Quizzes. Mungkin itu. Oh, bisa. Kalau kelas pintar saya juga bingung kelas pintar yang bagaimana misalnya seperti itu. Oh, jam 20. Oke, ini terakhirnya jam 11.20 nih, Bu. Jadi tinggal sekitar 7 menit lagi diskusi nih. Iya. Oke. Nah, bolehlah itu. Bisa untuk dicatat untuk Ibu Deka tadi untuk rancangan atau kegiatan kita yang terakhir yang sama-sama tuh bisa tuh. Pembuatan kuisis untuk apa? Menilai kegiatan akhir tuh berarti, Bu, ya. Evaluasi pembelajaran, Pak. Pembelajaran maksudnya, ya. Iya. Karena memang saya Mm-mm. belum pernah mencoba kayak gitu. Iya. Cuma sudah pernah sharing sama teman sejawat. Itu rancangan berarti rencana kegiatannya tuh apa-apa misalkan, Bu, ya. Kayak model-model kita lah. Merancang RPP atau terakhir baru misalkan penilaian. Berarti anak-anak tuh gimana, Bu? Oh, kita nyiapin kuisis tuh atau anak-anak tuh per anak bawa handphone atau gimana? Iya, Pak, bawa handphone biasanya, Pak. Nah, berarti kita memanfaatkan teknologi, Bu, ya. Iya. Bisa lah Itu tuh. dari Tidak masalah tuh, bagus juga tuh. Yang lain, nah tinggal berempat kita. Bisa lah, Bu, dicatat, Bu, ya, Bu Derli. Iya, udah Udah masuk belum tuh maksudnya tuh Pak Bu Dery? Apakah masih? Berarti kegiatan mengkolaborasikan kekuatan nilai berpihak kepada murid tadi, Bu. Itu Kita menyusun, pada ada murid. dari Bu Ari Hayati itu. Menyusun pembelajaran, merancang kegiatan pembelajaran. Teknologi ya. Teknologi. Boleh kita kolaborasikan tadi, Bu. Kita buat materi pembelajaran tadi menggunakan barcode tadi itu untuk kegiatan intinya. Nah, terakhir itu untuk kuisis itu untuk evaluasi pembelajarannya. Nah, berarti kita paling gitu apa gimana? Bisa. Untuk rancang kegiatan pembelajaran kita.
Jumatan. Oh, setengah 12 nih, Bu. Hari Jumat nih. Maaf, ngomong sama anak bujang. Benar lah, Bu. Ini juga nih kita selesai setengah 12. Pasti ada tambahan lain dari Bapak Edwin. Iya. Oke, paling gitulah untuk yang lain. Ibu Ari belum bersuara ya, belum ada suaranya. Cukup dulu. Bu Deka ada tambahan? Sambil nunggu tinggal 2 menit lagi nih. Lupa. Cukup lah ya. Yang penting tadi itulah. Kita buat berarti Ya, yang penting dari yang Ini masing-masing. saya dulu. maaf, ini buka YouTube nih, sambil buka YouTube. Ini ada Sama. saya baca ini ya. Berdasarkan nilai-nilai yang kami miliki, akhirnya kesimpulan orang ini ya, kami merancang satu kegiatan sesuai dengan peran guru penggerak itu menjadi pemimpin pembelajaran. Di situ aja sih sebenarnya mereka ini membuat satu kesimpulan gitu ya. Itulah Bu, tadi itu kan tidak terlalu buat kegiatan benar kita. Oh iya. Nah, kita kuatin tuh dia nunggu. Rencana kegiatannya, ada rencana kegiatannya Pak di sini. Iya. Ada rencana Iya, kegiatan. sebenarnya intinya tuh kan Bla, bla, memang bla, pemimpin bla. pembelajaran dari Gitu semua ya. yang kita lakukan. Iya. Rincian kegiatan. Seperti yang sudah kita susun tadi ini. Nah, Rencana kegiatannya yang sudah saya catat, terus ada ini, ada penjelasannya, manfaatnya apa gitu ya. Ya. Nah, ini Bu, aku ketemu nih. Nilai dari kegiatannya. Ini Bu ya, saya baca bentar. Ini peran dan nilai bersama. Nilai guru penggeraknya inovatif, peran guru penggeraknya sebagai coach bagi guru lain. Nah, kegiatan yang dirancang melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan sejawat berupa IHT terkait inovasi dalam pembelajaran atau berbagi praktik baik inovasi pembelajaran. Nah, kemudian untuk rincian kegiatannya juga mereka tulis nih. Kegiatan IHT pertemuan pertama, inovasi media pembelajaran berbasis digital. Pertemuan kedua, strategi atau metode pembelajaran. Yang ketiga, peer teaching dan berbagi praktik baik. Nah, di sini mereka rancang juga, benar sih kata Ibu tadi. Nah, paling nanti, itulah paling. Nah, inti tapi kita buat rancangan tapi tidak terlalu detail Bu, secara garis besarnya saja. Tolong dibuat kelompok kita lah Pak ya, biar Ya. kita bisa sharing lanjut dari Boleh. dari Tadi buat Bu Deka boleh tadi kita buat kuisis tadi untuk menilai evaluasi pembelajaran di akhir kegiatan. Ya. Bisa tuh. Tapi sebenarnya kuisis juga nggak mesti evaluasi Pak, bisa untuk asesmen awal bisa. Kuisis kan Benar-benar Bu, asesmen bisa awal untuk ini juga, untuk ice breaking juga bisa, ada game-game dalam sana. Bisa paling kita rancang apa itu nanti. Bisa lah tuh. Kalau Oke. mau kuisis. Yo, Bu Deka, buat grup Bu Deka. Biar kita bisa lanjut Pak. sharing nih, soalnya ini masih belum ketemu mentok. Pak, buka HP, sudah saya buat. Oke. Kalau Tapi benar Pak, kalau